Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syaibah Suryolavi dengan NIM 231101030071. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo, Kecamatan Asem Bagus, Desa Mojosari. Baik, adapun tujuan saya di sini membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan, di mana tugasnya ialah kita menceritakan secara garis besar tentang novel atau buku yang pernah kita baca selama ini. Baik, adapun novel atau buku yang saya punya itu di rumah biasanya saya meletakkannya itu di salah satu lemari di kamar saya. Nah, lemari tersebut memang dikhususkan untuk menyimpan buku atau novel dan lain sebagainya seperti komik dan lain-lain gitu. Baik, di antara banyaknya novel atau buku yang saya simpan di lemari tersebut ialah novel yang sering saya baca ialah novel yang berjudul Garis Waktu. Nah, novel Garis Waktu yang sering saya baca di sini ialah karya dari seorang Fiersa Besari. Nah, novel ini mampu merepresentasikan titik-titik peristiwa penting sang penulis dengan orang yang dia suka, mulai dari masa perkenalan, kasmaran, patah hati, hingga pengikhlasan, yaitu yang tersusun secara kronologis berdasarkan bulan dan tahun. Nah, di saat yang bersamaan juga novel Garis Waktu juga mewakili proses penulis di dunia maya sampai puluhan tahun, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya sang penulis ini mampu menghasilkan novel tersebut. Nah, novel karya Fiersa Besari yang berjudul Garis Waktu ini diterbitkan pada tahun 2016, akan tetapi diterbitkan ulang pada tahun 2021 di media kita yang beralamatkan di Jakarta. Dan pada tahun 2021, keluaran 2021 ini menampilkan lebih banyak tampilan yang terbaru. Adapun garis besar dalam isi novel tersebut ialah ada 4 alur cerita yang diceritakan. Nah, yang pertama ada permulaan, di mana di situ terdapat salah satu tokoh, yaitu seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan secara diam-diam karena dia merasa tidak pede untuk mengungkapkan perasaannya tersebut kepada si perempuan. Akan tetapi dengan seorang laki-laki yang begitu, dia tidak memutuskan tali pertemanannya dengan si perempuan yang dia suka ini. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan si laki-laki ini seiring berjalannya waktu itu tetap tumbuh kepada si seorang perempuan ini. Nah, pada alur cerita yang kedua yaitu Puncak Cinta, di situ menceritakan pada novelnya akhirnya si laki-laki ini setelah sekian lama memendam rasa cintanya kepada si perempuan, akhirnya ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya, dan dengan perempuan tersebut ungkapan dari isi hati laki-laki tersebut itu disambut dengan hangat, dan akhirnya mereka resmi menjadi pasangan yang bahagia, dan dari situ si pihak laki-laki juga mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, di alur cerita yang ketiga ialah Patah Hati.
Nah, di novel tersebut, di bagian alur cerita yang patah hati ini menceritakan bahwa hubungan mereka ternyata tidak berjalan cukup lama, karena semakin hari si perempuan ini menunjukkan banyak perubahan dan yang berujung mengkhianati si laki-laki, dan si laki-laki ini merasa tersakiti oleh perubahan yang diperbuat oleh si perempuan, hingga membuat si laki-laki ini kehilangan arah hidupnya. Di alur cerita yang terakhir ialah masa pemulihan. Pada masa pemulihan ini, setelah si laki-laki mengalami kesusahan dan juga ada rasa ingin kembali pada kenangan indah bersama si perempuan ini, di sisi lain si laki-laki ini itu berpikir bahwa si laki-laki ini itu mampu bangkit dan mengikhlaskan tentang apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, dan dia juga berpikir bahwa langkah yang penting untuk menyembuhkan luka yaitu dengan cara melupakan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Adapun nilai dan tema yang saya simpulkan dari novel tersebut ialah novel tersebut bukan hanya menyentuh soal cinta, tetapi menyentuh soal keluarga, harapan, dan juga cita-cita. Nah, novel tersebut juga ditulis dengan gaya yang puitis, dan juga di dalamnya ada beberapa kutipan bijak, di mana kutipan bijak tersebut membuat kita itu merasakan kembali semangat untuk melanjutkan hidup meski dikecewakan oleh harapan kita sendiri gitu. Karena waktu ini terus berjalan, dan juga kita ini harus terus maju menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.